Ada kembali di Prime Time News, pemirsa. Dua mantan pimpinan KPK Tumpak Haturangan Panggabean dan Eri Riana Harja Pamengkas mendampingi Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang dipanggil Pansus Pelindo hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Rifai Pamone di Gedung DPR RI. Rifai, seperti apa jalannya pemeriksaan RJ Lino di Pansus hari ini? Pemeriksaan atau mendengarkan keterangan dari Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino oleh Pansus Pelindo II di DPR RI hari ini sudah berlangsung sebanyak 2 tahap dan ini merupakan pemanggilan kedua yang terus dihadiri oleh RJ Lino. Pansus Pelindo mengungkapkan beberapa pernyataan dan juga pertanyaan langsung kepada sejumlah komponen yang dihadirkan bersama dengan direksi PT Pelindo II. Di antaranya hari ini bersama dengan Direktur Keuangan dan juga Direktur Hukum dari PT Pelindo II. Termasuk yang sudah Anda sebutkan, Rory Asyari, yaitu kehadiran dari 2 anggota masing-masing dari Dewan Komisaris, yaitu Tumpak Panggabean dan juga Eri Riana yang merupakan salah satu anggota dari Oversight Committee yang merupakan salah satu badan yang bertugas untuk mengawasi secara internal PT Pelindo II. Dan untuk saat ini, informasi terupdate di ruang rapat Pansus yang tengah berlangsung saat ini adalah seluruh pimpinan dan juga anggota dari Panitia Khusus Pelindo II tengah mendengarkan review atau tanggapan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Di dalam penyampaian review ini, RJ Lino menyampaikan beberapa hal terkait dengan kronologis atau timeline dari keberlangsungan perpanjangan kontrak konsesi antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding Hong Kong untuk kontrak kerja atau operasional dari PT Jakarta International Container Terminal yang saat ini menjadi polemik. Namun, seperti yang sudah kita ketahui, saya akan menyampaikan sejumlah fakta dan data dalam grafis. Kita akan melihat bersama-sama, pemirsa dan juga Rory Asyari, dalam pembentukan Pansus Pelindo II yang sudah bekerja selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Pansus Pelindo II ini diharapkan bisa mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dugaan penyimpangan terkait dengan waktu bongkar muat atau dwelling time. Kemudian yang juga cukup menarik adalah temuan terkait dengan keberadaan sejumlah aset yang sudah dimiliki oleh PT Pelindo II yang disebut-sebut sebagai beberapa unit mobil kren yang saat ini mangkrak keberadaannya. Namun yang paling menarik saat ini dan juga tengah dibahas oleh Pansus Pelindo II bersama dengan RJ Lino adalah terkait dengan perpanjangan kontrak konsesi dari PT JICT dan saat ini itu terus berkembang. Lalu apa sebenarnya dari hal-hal yang diduga dilakukan penyimpangan oleh PT Pelindo II dalam hal ini menyasar kepada Direktur Utama Pelindo II yang disebut-sebut sudah melampaui sejumlah peraturan perundang-undangan. Kami juga akan menyajikan di slide informasi grafis berikutnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Direktur Utama dari PT Pelindo II. Ini sekali lagi masih sekedar dugaan dan akan terus didalami oleh Pansus Pelindo II. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 ini disampaikan atau diungkapkan oleh Masinton Pasaribu, salah satu anggota di Pansus Pelindo II. Lalu kemudian juga ada yang sangat menarik dari turunan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan Undang-Undang tentang Kepelayaran yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tepatnya di pasal 34 yang terkait dengan amanat bahwa untuk melakukan sebuah kerjasama dari sebuah badan usaha milik negara di mana ada anak perusahaan dari BUMN harus melalui konsesi dan perjanjian konsesi ini harus juga melalui izin dari operator kepelabuhanan, dalam hal ini perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Dari salah satu perundang-undangan juga yang kemudian diduga dilanggar oleh PT Pelindo II dalam hal ini Dirut PT Pelindo II RJ Lino disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2015 tepatnya di pasal 74 tentang kepelabuhanan. Demikian sejumlah informasi dalam grafis yang bisa kami coba sampaikan dan saat ini kita juga akan melihat nantinya selain RJ Lino yang akan dihadirkan dalam rapat dari Pansus Pelindo II ini direncanakan juga akan dihadirkan Menteri Negara BUMN Rini Sumarno. Rory Asyari. Rifai, bagaimana dengan pemeriksaan Rini Sumarno? Apa yang menjadi fokus pemeriksaan terhadap Menteri BUMN ini? Salah satu hal yang paling mengemuka terkait dengan kehadiran dari Rini Sumarno yang sudah
Nyatanya 2 kali dipanggil oleh Pansus Pelindo, di mana pemanggilan pertama pada Oktober 2015 yang lalu, tepatnya disebut-sebut surat tersebut sampai pada 28 Oktober 2015 dengan memberikan surat izin berhalangan hadir. Akhirnya Rini Sumarno tidak bisa dihadirkan Pansus Pelindo di dalam pemanggilan pertama. Untuk hari ini, Jumat 4 Desember 2015 merupakan pemanggilan kedua untuk Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, dan tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami sempat melihat, kalau kita bisa mengarah ke arah kanan saat ini, kita akan melihat ini ada sebuah ruang pimpinan Pansus C. Di ruangan inilah tempat dari Menteri Negara BUMN Rini Sumarno diminta untuk beristirahat sejenak dan menunggu seluruh proses dari Pansus Pelindo yang tengah mendengarkan sejumlah keterangan dari RJ Lino dan juga Dewan Komisaris serta juga dari Direktur Utama PT JICT. Pada saat kami sempat menemui Rini Sumarno beberapa saat yang lalu menyatakan bahwa kita tunggu saja, kita akan lihat ada sejumlah pemaparan yang akan disampaikannya. Namun berbagai pihak komponen yang hadir dalam sidang terbuka Pansus Pelindo kali ini, Rory Asyari, sangat menjadikan keberadaan dari Rini Sumarno ini menjadi sebuah pembuktian, dikarenakan Rini Sumarno disebut-sebut sebagai Menteri Negara BUMN yang telah memberikan izin untuk perpanjangan kontrak dari PT JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding, dan sejauh ini perpanjangan kontrak tersebut disebut-sebut masih menjadi polemik karena melanggar sejumlah undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Rory Asyari.